Bagaimana rupa Allah itu? Bolehkah dia digambarkan, dipersonifikasikan? Memang banyak orang telah menggambarkan rupa Tuhannya menurut kepercayaan yang dianut. Ada yang berbentuk lukisan, berbentuk patung, dan sebagainya. Tentang itu beberapa bukti dapat disampaikan, namun ada dua hal yang perlu dicantumkan di sini. Yang pertama, dari Ensiklopedia Americana, buku 4 halaman 55 memuat gambar Tuhan menurut Bible, dilukis oleh William Blake pada tahun 1795. Berbentuk lelaki tua, bangka, sedang melayang di angkasa, berbadan tegap, berjambang, dan berambut panjang. Di kanannya dia pegang seorang lelaki yang dinamakan dengan Adam, dengan rupa yang hampir bersamaan dengan Tuhan yang membawanya terbang. Kedua, pada tahun 1968 ada pula seorang ahli sastra menulis dalam bukunya berjudul Heboh Sastra bahwa Tuhan boleh saja dipersonifikasikan dan tiada salahnya. Dia membenarkan karya seorang penulis lain bernama Kipanji Kusmin dalam cerpen Langit Makin Mendung. Menggambarkan Tuhan dalam bentuk lukisan berupa seorang tua berkacamata emas yang dikatakan model kuno. Kemudian ahli sastra itu menuntut dalam bukunya itu tentang hadis Nabi atau ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran melarang orang untuk mempersonifikasikan Tuhan pada tahun 1978 Masehi. Dia selesai pula menulis dan menerbitkan sebuah buku tafsir atau terjemahan Al-Quran bernama Bacaan Mulia. Anehnya, surat ke-16 ayat 74 diartikannya sendiri, padahal dalam ayat suci itu terang dinyatakan larangan permisalan bagi Allah. Sementara itu, Allah juga menerangkan bahwa memang ada orang yang menyatakan Tuhan itu berbentuk manusia, tercantum pada maksud beberapa ayat suci ini. Surat kelima ayat 72. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Padahal Al-Masih itu berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, bahwa siapa yang menserikatkan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, tempat perlindungannya nanti adalah api neraka, dan tiadalah penolong untuk kaum yang zalim itu." Surat kelima ayat 73. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga dalam Trinity. Tiadalah Tuhan selain Tuhan yang satu. Jika mereka belum berhenti tentang apa yang mereka katakan itu, pastilah siksaan pedih akan menyentuh orang-orang kafir dari mereka. Surat ke-9 ayat 30. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah, dan berkata pula orang-orang Nasrani, Al-Masih adalah anak Allah. Begitulah perkataan mereka dengan mulut mereka, menyamai perkataan orang-orang kafir dulunya. Lalu Allah memerangi mereka. Betapakah mereka sampai diperlakukan? Dengan ayat-ayat suci ini teranglah bahwa memang ada manusia yang mengatakan Tuhan itu berbentuk manusia. Dan teranglah pula sikap demikian adalah tradisi orang-orang kafir dulunya di zaman purbakala prasejarah yang sampai kini masih jadi kebiasaan. Sebagai jawaban spontan dari Allah terhadap sikap mempersonifikasikan Tuhan itu adalah beberapa maksud ayat suci ini. Surat kedua ayat 115. Kepunyaan Allah timur dan barat. Kemanapun kamu berpaling, maka di sana ada wajah Allah, bahwa Allah luas mengetahui. Surat ke-6 ayat 103. Pemandangan tidak mencapainya, dan dia mencapai pemandangan itu. Dia peramah lagi pemberi kabar. Surat 16 ayat 74. Maka janganlah contoh bagi Allah permisalan, bahwa Allah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui.